Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 829 ayat 1. Ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 21 April 2023 tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jala odo holong ni rohai naing parangi honoton patikna ido patik si pangrehono muna songon nang binege muna siem mulanai ido sahatna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang disebut sebagai penganut agama Kristen. Agama Kristen dikenal sebagai agama kasih. Karena kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih adalah inti dari iman orang Kristen, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Dan itu juga sudah diingatkan mulai dari kitab perjanjian lama dengan diberikannya hukum Taurat kepada umat Israel melalui Musa, di mana inti hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, dengan segenap tenaga dan kekuatan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dan itu juga yang mau dikatakan oleh Yesus ketika Dia datang. Yesus selalu mengatakan supaya setiap orang percaya kepadanya, dikatakan aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, seperti nyanyian kita tadi. Patik nebar asa masih olongak kamu. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 juga dikatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih yang paling besar di antara pengharapan dan iman. Karena kasih akan disempurnakan dalam kerajaan surga. Kasih itu harus melekat dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang diingatkan oleh penulis Yohanes. Kalau disapa dalam ayat 5 dikatakan, dan sekarang aku minta kepadamu ibu,
bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Penulis mengingatkan pembacanya sebagai perempuan, sebagai ibu soribada. Sama seperti gereja adalah mempelai perempuan dan Tuhan adalah mempelai pengantin laki-laki yang akan datang menjemput malam mempelai perempuan. Dikatakan supaya saling mengasihi. Bukan lagi perintah baru itu. Sudah tersirat dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya seperti yang dikatakan bahwa dalam dunia ini ada yang disebut dengan kasih storge, kasih filia, kasih eros. Tetapi harus disempurnakan dengan kasih agape, kasih yang murni, yang tidak menyombongkan diri, yang tidak menekan orang lain, tetapi membebaskan orang lain. Kasih yang tidak butuh pujian, tetapi kasih yang tulus ikhlas, yang keluar dari hati yang terdalam. Bukan kepura-puraan, bukan kemunafikan, tetapi harus ikhlas dan selalu melakukan itu sebagai bagian daripada jati dirinya, karakter yang baik. Dikatakan tadi, inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya, hidup menurut perintah Tuhan. Apa sebenarnya perintah itu dikatakan? Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Hidup dalam kasih. Kasih akan meniadakan diri. Kasih akan menanggalkan ego kita. Dengan kasih kita akan mampu melakukan yang terbaik, walaupun kita kemungkinan akan kekurangan. Karena mengasihi adalah bukti kita percaya kepada Tuhan. Mengasihi dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, tidak untuk pamer, tetapi mengasihi karena kita masih dimampukan oleh Tuhan, sumber segala karunia dalam kehidupan kita. Sebentar lagi dalam hal pilkada, banyak orang akan mengasihi, memberi bantuan, tetapi dengan catatan. Tetapi setiap manusia orang Kristen dikatakan lakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Lakukan kebaikan tanpa menyingkirkan orang lain. Lakukan kebaikan tanpa membebani orang lain. Lakukan kebaikan tanpa bersungut-sungut. Tapi lakukanlah kebaikan itu sebagai bukti kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan mengasihi semakin lebih lagi orang-orang di sekitar kita, terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi kita, pikiran, tenaga kita, dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup dalam kasih. Menyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup dalam kasih yang sempurna daripada-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan berlandaskan kasih daripada Kristus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Horas.